Hey guys, jadi aku punya YouTube channel namanya Dedeo Dewi. Nanti aku tulis di sini. Kalau mau linknya ada di bio. Kayak gitu. Jadi guys, terus hari ini aku juga mau review makanan. Mau review apa? Jadi ini review makanan ala-ala Korea gitu, kayak Korean chicken gitu. Ya ampun, rambut gue berantakan. Maklum guys, belum mandi. Nah, jadi ini gue dikasih ya, gue tidak beli sendiri. Ya, jadi ayamnya ini gue lupa namanya apa, jadi kita buka sama-sama aja biar kita tahu apa merek, apa nama toko tempat ayam ini dijual gitu. Nah, jadi ngomongin bungkusnya dulu. Ini kayak gini, terus ini pas ini dapatnya dari Gojek. Terus ini dibungkus plastik itu, disegel. Udah lama nggak beli terus yang segelan kayak gini. Gue buka dulu guys, susah dibuka. Mestinya gue bawa gunting ya. Oh, ini tempatnya terbuat dari kertas apa ya ini? Entahlah, kertas kraft yang tebal mungkin, atau kertas kardus yang tipis, tidak tahu guys. Ya. Ini dia. Nah, ini karena gue dapat ini dari orang lain, dapat kartu ucapan gitu. Lucu banget, kayak dimasukin plastik gitu. I hope you enjoy it. Tulisannya gitu dari orang yang ngasih ke gue. Siapa yang ngasih? Rahasia. Itu guys, cuma satu lembar gini kayak gitu. Nah, terus ini ternyata makanannya, ini tempatnya namanya cheatbox.id. Nah, ini Instagramnya cheatbox.id. Cheatbox itu artinya apa? Artinya kotak curang. Ya, bahasa Indonesianya literally kotak curang. Jadi banyak kecurangan-kecurangan yang ada di box ini, kayak lembar contekan, kayak ya berbagai hal-hal curang lainnya. Enggak ya guys, ini isinya ayam. Gue hanya bercanda tadi, tapi apakah lucu atau tidak tahu. Nah, terus ini karena gue dikasihi sama orang, ini ada to Dewi from nama orangnya. Terus enjoy your cheat box katanya gitu. Jadi ini konsepnya kayak mungkin kayak orangnya ini berharap kayak makanannya ini kayak enak banget, tapi buat orang-orang diet yang pingin makan enak gitu. Jadi kayak berarti makanan yang dijual tuh kayak makanan-makanan berdosa yang gula-gula, goreng-goreng gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Tapi enak gitu. Atau mungkin konsepnya itu mau kayak enak banget sampai membuat kamu ingin nggak jadi diet kayak gitu. Nah, kayak gini bungkusnya terbuat dari kertas, mungkin kertas kraft atau kertas apa, nggak tahu. Gue perlu riset bahan-bahan kertas biar gue bisa membuat konten di IG story ini. Sekarang kita buka ya guys. Kalian sudah melihatnya guys. Nah, ini ayamnya. Nah, wow, lihat ayam-ayam itu guys, minta dimakan. Makan aku kakak, makan aku. Terus ini ada, ini kalian tahu ini daun apa? Aku tidak tahu guys, kasih tahu di dimanapun terserah, mau di chat Facebook atau di DM Instagram atau di YouTube. Kalau misalnya aku upload ini ke YouTube, nah kasih tahu ini daun apa guys. Biasanya nggak aku makan sih,
gitu. Jadi ada berapa potong ayam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya ada 8 potong, guys. Wow. Nah, kalian udah lihat tadi isinya 8 potong ayam. Ini kayaknya dua rasa ini beda, satunya kayak ya aku nggak tahu rasanya apa, jadi kita kayak cobain aja. Kita sekarang coba tanpa nasi dulu. Nah, ini kita coba ini dulu. Makan ya guys. Enak guys, kayaknya gue kemakan tulangnya deh. Gue buang tulang ayamnya bentar tadi demi kesopanan. Nah, sekarang kita kulitnya sih enak ya. Oh, maksudnya sekarang kita cobain. Ini rasanya kayak pedes-pedes gimana gitu. Ada pedesnya, ada manisnya. Nah, kayak gitu, gue perlu mencoba lebih banyak biar bisa merasakan lebih lagi. Aduh, kegeser guys. Nah, kita coba yang ini guys. Kita coba nah, rasanya seperti ayam bumbu. Bumbunya bumbu pedas, terus ada manis, terus apa lagi? Gue bingung menjelaskannya guys. Pedesnya kayak pedes-pedes cabai bubuk gitu. Gue nggak tahu sih pakai cabai bubuk apa enggak, tapi itu yang gue rasakan. Daging ayamnya berasa. Daging ayamnya berasa daging ayam. Nah, kalau gue kalau mau makan ini, makan daging ayamnya itu langsung gini, sama sekaligus sama kulit ayamnya gitu. Cukup enak. Bisa dinikmati. Ini rasanya spicy apa gitu, gue lupa. Nah, sekarang kita coba yang sebelahnya, yang warnanya nggak merah-merah banget kayak yang ayam sebelumnya tadi. Kita coba ya. Kita coba kulitnya dulu. Ini cenderung ke rasa yang manis. Gue pernah sih makan rasanya, tapi rasa apa ya? Susah menjelaskannya guys. Nanti kalau misalnya gue inget, gue familiar ini rasa apa, gue kasih tahu. Jadi ini ayamnya manis,
manisnya tapi nggak sampai manis-manis banget gitu. Mungkin kalau nggak salah mirip Yum Chicken ya. Yum Chicken bukan ya? Enggak deh, lain. Bukan Yum Chicken, guys. Masa apa ya ini? Entahlah, gue lupa. Makan aja udah. Nah, sekarang kita makan sama nasi, berhubung gue juga belum makan siang. Makan sama nasi. Nah, ini gue udah menyiapkan nasinya, guys. Ini ayamnya gue taruh sini. Ini nggak mungkin kan gue habisin semua, jadi gue akan makan 2 potong untuk 1 piring nasi ini. Kayak gitu. Apakah enak dimakan dengan nasi? Kita coba, guys. Oh my god, keselak, guys. Ya, pedesnya sampai tenggorokan gitu. Ya ampun, jangan keselak sambil makan ayam ini, guys, karena pedes banget. Jadi kayak gitu. Masih enak dimakan pakai nasi, asal jangan keselak. Udah lama gue gak makan banyak kayak gini di video. Kita mau ngomongin apa, guys? Ya udah nyiapin topik sih, banyak buat basa-basi doang. Jadi gue mau share perasaan bagaimana bekerja sesuai dengan passion masing-masing. Ya, berhubung ini cerita tentang gue, jadi ini sekarang gue ceritain pengalaman gue bekerja di bidang kayak ilustrasi gitu, karena gue suka menggambar. Dan gue juga merasa lebih cepat berkembang kalau di bidang menggambar. Jadi gue memutuskan untuk bekerja di bidang ilustrasi. Pertama, penghasilannya tidak sebanyak waktu gue bekerja di kantor dulu. Di kantor dulu gue tetap kerja sesuai dengan yang gue minati sih, tapi lebih ke graphic design, bukan ke ilustrasi. Itu gue hoki banget. Apa ya ampun, kenapa bisa ada benang di nasi gue, guys? Gue kagak ngerti. Entahlah, guys, tapi yang masak kan mama dan keluarga gue sendiri. Gue akhir-akhir ini tidak punya asisten rumah tangga karena mama papa gue takut COVID gitu, jadi tidak pakai asisten rumah tangga. Jadi kayaknya aman-aman aja deh. Jadi dulu gue tuh kerja di sebuah kantor gitu sebagai graphic designer, kantor keuangan gitulah ya. Habis itu di situ gue kayak sebagai graphic designer gue kayak
kerjaannya ya kayak mendesain gitu, desain, misalnya desain presentasi, desain factsheet gitu-gitu. Karena gue bekerja kantoran, jadi gajinya tuh kayak pasti gitu tiap bulan. Beda sama freelancer, sekarang kan gue freelancer, gajinya tidak pasti dan lebih kecil dari gaji kantoran. Tapi selama ada kerjaan, gue masih seneng-seneng aja sih. Dulu kerjaannya waktu di kantor keuangan itu, jadi gue hitungannya sebagai in-house designer gitu ya. Gue mendesain untuk kantor itu aja. Positifnya itu, menurut gue kerjaan di sana sangat proper, sangat enak, gajinya juga sesuai. Dan gue karena desain itu juga kayak kesukaan gue juga, jadi ya sesuai dengan apa yang gue ingin kerjakan gitu. Terus tapi yang ada sedikit dukanya, gue kan ceritanya dari dulu anaknya kayak anak seni gitu ya, dan gue tuh masuk di kantor keuangan yang dimana pergaulannya tuh beda banget sama pergaulan gue dulu waktu di kantor gitu. Pembicaraannya tuh beda banget gitu. Jadi gue merasa kayak merasa bingung mau ngomong apa gitu sama teman-teman di kantor gitu. Tapi untungnya semua orang-orangnya di situ baik, jadi kayak gue merasa lingkungan gue di kantor dulu tuh cukup oke, cukup membangun gitu. Bukan membangun sih, kayak cukup cukup kondusif untuk bekerja lah gitu. Jadi gue kerja di situ selama kayak 2,5 tahun gitu, karena masalah keluarga gue harus mengundurkan diri. Tapi untungnya gue udah menyiapkan beberapa rupiah biar gue bisa bertahan pas tidak ada kerjaan. Dan gue juga tinggal di rumah orang tua gue sih, jadi pengeluaran gue nggak banyak juga gitu. Gue dapat banyak banget sih dari kantor itu, karena nasinya udah habis dan gue ngomongnya belum selesai, jadi gue akhirnya makan ayam aja guys. Gue sampai mana tadi ngomongnya? Keenakan makan sampai lupa guys. Oh ya, gue kerja dapat di kantor tuh banyak banget keuntungannya. Keuntungan yang pertama itu gue jadi belajar lebih aware soal keuangan gitu. Dan gue kayak ya meskipun gue tidak diajari, tapi kayak dari pembicaraan mereka gue kayak dengerin sedikit-sedikit. Terus gue juga harus tahu ya kan, kalau misalnya kerja kan harus tahu tuh perusahaan tuh ngerjain apa gitu kan ya. Jadi karena perusahaan tempat gue kerja ini kayak buka banyak bisnis model banyak
banyak apa ya, banyak, jadi kayak ada perusahaan sekuritas, ada perusahaan aset manajemen kayak gitu-gitu. Nah gue itu jadi kayak teredukasi soal keuangan gitu loh, jadi secara tidak langsung gue jadi lebih pintar soal keuangan meski hanya sedikit sekali gitu. Nah kayak gitu. Setelah gue keluar dari kantor, ya ampun, ada rambut gue guys, entah ini rambut siapa gue nggak tahu kenapa bisa ada rambutnya guys. Mungkin rambut gue jatuh atau apa, nggak tahu deh kenapa banyak sesuatu yang panjang di sini guys, gue jadi bingung. Nah itu gue keluar kantor, itu karena urusan keluarga, terus gue langsung freelance kebanyakan sebagai ilustrator. Dan setelah berjalan selama lebih dari setahun, enggak ilustrator aja sih, kayak desain juga ada gitu. Oh tapi pas gue keluar kantor itu gue kayak istirahat 3 bulan, kayak nggak ngapa-ngapain selama 3 bulan gitu. Jadi gue hura-hura gitu ceritanya. Untungnya gue hura-huranya tidak membuat uang gue habis. Gue masih memikirkan masa depan guys. Ya paling cuma ke mall berapa hari seminggu gitu, terus makan makanan enak ya gitulah, terus nonton film di premier. Menikmati hidup guys. Rambut gue nah udah kan, udah 3 bulan buang-buang uang. Untungnya masih banyak uangnya, masih bisa investasi gitu karena gue sudah belajar. Terus terus gue mulai kerja jadi ilustrator. Awalnya ada yang pesen, jadi gue kayak gambar-gambar random gitu. Tapi lama-lama jadi nambah terus, kayak satu kerjaan selesai ada lagi, satu kerjaan selesai ada lagi. Jadi gue bersyukur banget, meskipun mungkin mereka nge-hire gue karena gue pasang harganya kayak murah banget gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu bisa buat jadi portfolio gue gitu. Dan karena gue sangat suka banget menggambar, meskipun dikasih uang yang sedikit tuh gue nggak apa-apa gitu. Gue tidak merasa berat hatinya tuh paling kalau misalnya kayak udah revisi banyak kali tapi kok belum diterima. Nah itu gue kayak merasa aduh kenapa ya gitu, kayak sedih gitu ya. Tapi ya udah dijalani aja, itu kan yang gue ini kan udah pilihan gue gitu. Jadi ya most of the time gue ngegambarnya itu kayak ya seneng lah. Overall gue seneng, gue udah memutuskan untuk bekerja di bidang yang gue minati. Aduh tuh jatuh guys.
Ya ampun, jadi miring kameranya. Maklum, pemula guys, ampuni. Ya udah, kira-kira kayak gitu sih. Gue seneng banget bisa bekerja sesuai passion gue. Gue merasa kayak gue tuh orang yang beruntung gitu, punya privilege untuk bisa bekerja sesuai dengan apa minat bakat gue, meskipun di Indonesia ini kayak industri kreatif kayak belum benar-benar berkembang gitu. Tapi nggak apa-apa, ya pasti bisa lah. Tapi emang passion aja kayaknya nggak cukup, nggak harus konsisten gitu kayak gambar terus biar skill kita itu kayak meningkat. Kayak tiap hari kayak belajar belajar terus gitu biar kayak banyak banyak pengetahuan baru, terus bisa bikin gambar yang lebih bagus, belajar gitu. Ya harus latihan terus sih. Soalnya kayak gambar gue ini kan kayak biasa gitu, kayak belum sampai bagus banget kayak ilustrator terkenal gitu. Jadi gue harus masih banyak belajar, dan gue sangat bersyukur kayak meskipun gue kayak gini masih ada yang mau memberikan gue kesempatan untuk bekerja kayak gitu. Mungkin gunanya passion itu kali ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang sulit, ada sesuatu hal yang menghalangi gitu, kita tidak menyerah karena kita suka banget sama hal itu gitu loh. Jadi kita mau nyerah itu juga kayak tuh, tapi aku suka gitu. Jadi nggak jadi nyerah gitu, jadi kayak maju lagi gitu. Karena untuk perjalanan hidup itu kayak pasti susah gitu ya, pasti banyak rintangannya. Itu kayak kita tuh harus kayak ya apa ya, bukan harus sih. Jadi gue tuh merasa kalau kita terpaksa melakukan pekerjaan yang kita lakukan itu kayaknya kayak menambah beban hidup gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya aku nggak suka keuangan terus dipaksa keuangan gitu, pasti aku nggak enjoy gitu, pasti belajarnya kayak males-malesan, terus pas ya pasti kayak males-malesan, malah nggak niat gitu, malah tidak bisa memberikan yang terbaik gitu. Tapi gue nggak tahu sih kerjaan di ekonomi tuh biasanya ngapain sih guys, gue nggak ngerti. Kayak analis gitu ya, ya gitu mungkin ya. Apalagi ya, tapi ini gue pernah dengar sih, ada passion yang kita baru tahu itu passion kita setelah kita tuh melakukannya. Dan gue kayak punya bukti akan hal itu kayak gitu. Jadi dulu tuh pas di kantor gue tuh kayak pernah disuruh nyetempeli kertas gitu ya. Cuma ya maksudnya kerjaan itu apa sih, ya cuma nyetempel doang gitu, nggak disuruh apa-apa lagi gitu. Tapi entah kenapa setelah gue gitu-gitu terus nyetempeli terus, entah kenapa gue bisa menikmati kegiatan nyetempel itu gitu loh guys. Gue bisa menikmati kegiatan itu dan ya gue seneng, dan gue berharap gue bisa mengerjakan nyetempeli dokumen gitu. Padahal kan gimana ya, itu kan maksudnya ya entah kenapa gue bisa suka gitu, gue nggak ngerti kenapa juga gitu, aneh banget. Jadi ya bagi kalian yang belum menemukan passion kalian gitu, ya mungkin kalian lakukan apapun yang ingin kalian coba biar kalian tahu apakah itu benar passion kalian atau enggak. Tapi gue orangnya emang kayak gitu sih,
kalau misalnya udah nyoba, entah kenapa lama-lama tuh jadi suka gitu. Kayak misalnya fotografi, gue tuh kayak biasa banget sama fotografi. Oh, kok biasa banget sama fotografi? Kan gue fotografi itu kan mata kuliah wajib gitu ya. Terus gue itu kayak ya foto-foto biasa gitu. Lama-lama gue tuh jadi enjoy gitu. Kayak di foto-foto itu gue enjoy. Habis gitu gue dapat tugas foto-foto di kantor lama gue juga, ya tuh gue juga enjoy ngerjainnya meskipun awalnya takut kalau jelek gimana gitu. Terus gitu ya gitu sih. Nah guys, mungkin segitu aja hari ini. Ayam gue sisa 3. Totalnya gue makan 5 ayam. Nah ini gue sisain buat nanti sore, biar gue bisa makan sore pakai ayam ini. Ayamnya cukup enak. Buat kalian yang mau nyobain bisa add cheatbox.id. Tapi kalau misalnya dibandingin sama ayam Korea yang besar gitu, kayak misalnya circir, itu gue masih lebih suka circir. Tapi ini lumayan lah, gue bisa menikmati makan ayam ini gitu. Apalagi ya udah kayak ya itu aja. Makasih udah nonton. Ingat subscribe channel gue, namanya Dedew Dewi. Dadah semuanya.